Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita ucapkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat pemberi kehidupan yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita diberi bantuan dan kesempatan bertatap muka menjalani kuliah hari ini walaupun secara virtual. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari kelamnya kejahiliahan kepada terangnya ilmu pengetahuan, serta tidak terlupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, ulama, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Surya Sukti MA selaku dosen pengampu filsafat ilmu dan seluruh teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 atas nama Monisa Alpia, Sartika Ningsih, dan Windy Dwi Sapitri dalam pembahasan materi tentang aliran-aliran dalam filsafat ilmu. Kali ini izinkan saya untuk berbicara sedikit tentang latar belakang topik ini. Filsafat Islam merupakan suatu yang masih diperdebatkan pengertian dan cakupannya oleh para ahli, tetapi banyak ahli mengatakan bahwa filsafat Islam itu memang ada terbukti eksis sampai sekarang. Di dalam dunia filsafat Islam terdapat dua aliran besar, yaitu aliran Parapatetis dan Iluminasi. Mengerti dan mengetahui kedua aliran ini adalah yang sangat penting ketika kita ingin mengkaji filsafat Islam, karena semua filsuf, khususnya Muslim, pada akhirnya merujuk dan berkaitan kepada dua aliran ini. Filsafat Islam muncul pada awalnya adalah didorong oleh sebuah cita-cita terciptanya keterpaduan antara akal dan wahyu, rasio dan hati, agama dan logika. Geliat pemikiran yang semacam ini muncul tatkala Islam mulai bersentuhan dengan tradisi filsafat Yunani klasik yang berkembang di abad pertengahan. Tokoh filsuf Islam pertama kali yang berusaha untuk menyelaraskan atau mempertemukan antara akal dan wahyu adalah Al-Kindi 801-873. Dia adalah tokoh yang pertama kali merumuskan secara sistematis apa itu filsafat Islam. Meskipun pemikiran Al-Kindi sendiri sebenarnya masih berbaur secara lekat dengan tebu teologi. Di dunia Islam, filsafat telah melalui berbagai macam periode. Perjalanan filsafat Islam dimulai secara resmi di abad kedua dan ketiga Hijriah, berbarengan dengan penerjemah karya-karya pemikir Yunani. Sebelumnya, sekalipun kajian teologi cukup digandrungi, namun filsafat tidak memiliki posisi tersendiri. Di sini saya akan menyebutkan beberapa rumusan masalah pada materi kami pada hari ini. Munculnya aliran-aliran filsafat ilmu, paradigma keilmuan, rasionalisme, empirisme, kritisme, dan intuisionalisme. Sebelum kita mengetahui aliran-aliran filsafat ilmu, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu penyebab munculnya aliran-aliran filsafat ilmu. Munculnya aliran-aliran filsafat ilmu. Kemunculan aliran-aliran filsafat disebabkan oleh berbagai pandangan para filsuf terkait dengan apa itu filsafat, yang menyebabkan munculnya perbedaan dalam prinsip-prinsip terhadap suatu sudut pandang mengenai pemikiran-pemikiran. Demikian juga definisi filsafat sebagai ilmu yang memunculkan perubahan dalam diri manusia yang secara perlahan memasuki alam akal dan mirip dengan alam luaran. Definisi ini dapat disaksikan pada tuturan-tuturan Farabi dan Mula Sadra. Definisi filsafat ini sepertinya merupakan definisi yang diadopsi dari aliran Pitagoranisme atau aliran etika
Stoikisme, yang berdasarkan pada definisi tersebut tujuan filsafat adalah menyempurnakan jiwa pada sisi ilmu dan amal. Paradigma keilmuan adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum atau merupakan sumber nilai, sehingga menjadi sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, dan sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Itu tadi adalah poin penting dari paradigma keilmuan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan apa itu rasionalisme. Rasionalisme adalah paham atau aliran yang berdasar rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Zaman rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad ke-17 sampai akhir abad ke-18. Pada zaman ini, hal yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi atau ratio untuk menemukan kebenaran. Itu tadi adalah penjelasan dari rasionalisme. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan apa itu empirisme. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Pengalaman merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan. Ia merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Kritisisme, aliran ini berpendapat kebenaran itu tidak perlu diuji sebab sudah memiliki batasan-batasan tersendiri. Maksudnya, kehadiran aliran rasionalisme dan empirisisme sangat bertolak belakang dari tujuan semula. Pada satu sisi, landasan aliran rasionalisme yang bertolak dari rasio dan di sisi lain empirisisme yang lebih mendasar pada pengalaman seolah sudah sempurna. Padahal kedua tawaran tersebut bukan jawaban yang tepat. Tokoh yang paling menolak kedua pandangan di atas adalah Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 Masehi. Kant berusaha menawarkan perspektif baru dan berusaha mengadakan penyelesaian terhadap pertikaian itu dengan filsafatnya yang dinamakan kritisisme. Untuk itulah ia menulis tiga buku yang berjudul Kritik Rasio Murni, Kritik der Urteilskraft, dan lainnya. Bagi Kant, dalam pengenalan indrawi selalu sudah ada dua bentuk a priori, yaitu ruang dan waktu. Kedua-duanya berakar dalam struktur subjek sendiri. Memang ada suatu realitas terlepas dari subjek yang mengindra, tetapi realitas tidak pernah dikenalinya. Kita hanya mengenai gejala-gejala yang merupakan sintetis antara yang di luar dan ruang waktu. Intuisionalisme, yaitu aliran paham yang menganggap bahwa naluri atau perasaan adalah sumber pengetahuan dan pembenaran. Maksudnya adalah aliran yang menganggap bahwa intuisi atau naluri perasaan adalah sumber pengetahuan dan pembenaran. Intuisi termasuk salah satu kegiatan berpikir yang tidak didasarkan pada penalaran. Jadi, intuisi adalah nonalitik dan tidak didasarkan atau suatu pola berpikir tertentu dan sering bercampur aduk dengan perasaan. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Plotinus pada tahun 205 sampai 270 Masehi dan Henry Bergson pada tahun 1859 sampai 1994. Demikianlah pemaparan makalah dari kelompok 9. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila teman-teman kurang memahaminya, silahkan dibaca makalah yang telah kami kirim, dan apabila masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada waktu kami presentasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.